Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Kumala Santi Siregar. Saya mahasiswa Angkatan 1 PPG dalam jaringan tahun 2021 dengan LPTK Universitas Negeri Medan dengan jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran dengan nomor NIM 920341146. Dengan ini akan mempersembahkan video ujian saya sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jaringan tahun 2021. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nanda. Selamat pagi, Nanda. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Semangat ya, Nak? Tetap semangat. Harus semangat, Nak. Halo, Jo. Ya, Bu. Jangan ya. Kameranya jangan ada yang ditutup ya, Nak. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baik kita berdoa dulu. Coba Ansarudin, kamu pimpin doa, Nak. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang materi. Kita melanjutkan materi kemarin ya, Nak, tentang komunikasi bisnis. Nah, jadi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nazarudin hadir ya. Dek Saida hadir, Nak. Hadir, Bu. Saida. Jonathan hadir ya. Hadir, Bu. Ade Andriani hadir, Nak. Taskia hadir. Fikri hadir. Prima Lydia hadir. Hadir, Bu. Yunita hadir. Oke, Ibu anggap semuanya hadir ya. Nah, Ibu mau ngetes dulu ya. Kamu semangat kan, Nak? Kamu sudah siap menerima pembelajaran hari ini kan, Nak? Sudah siap? Semangat, Bu. Semangat kamu, Nak. Harus semangat. Indah. Harus semangat ya, Nak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nah Ibu presentasikan dulu ya materi Ibu. Oke, Ibu menjelaskan sedikit materi Ibu ya, Nak. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, pengembangan nanti Ibu akan memberikan sedikit pembahasan tentang materi kita ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ini adalah kompetensi Ibu. Oke, selama Ibu menerangkan, Nak, tolong mikrofonnya dimatikan. Oke, bahasan hari ini, Nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu harapan Ibu adalah kamu bisa menjelaskan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris dengan baik, menjelaskan cara transaksi bisnis dalam bahasa Inggris, serta mempraktekkan cara transaksi bisnis. Nanti kita ada praktek. Sebenarnya ini sudah disiapkan oleh kamu per kelompok. Nah, Ibu sudah menerima dari kamu tugas-tugas kamu, video praktek cara transaksi bisnis. Nanti kita akan tayangkan di pertemuan pembelajaran hari kita ini. Oke, next. Oke, komunikasi bisnis. Why is important business communication? Komunikasi bisnis yang digunakan dalam dunia bisnis mencakup berbagai bentuk komunikasi baik verbal dan non-verbal. Why? Mengapa penerapan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris itu sangat penting? Nah, ini adalah pertanyaan untuk kamu, Nak, tapi nanti dibahas ya, Nak ya. Nah, Ibu harus menerangkan dulu sedikit materi Ibu. Nah, menyapa pelanggan atau klien menggunakan bahasa Inggris itu termasuk dalam greeting, ya. Bagaimana kamu nanti menyampaikan menyapa pelanggan atau klien orang luar? Siapapun orang luarnya, Nak, kita pasti pakai bahasa Inggris. Ya, karena memang itu adalah bahasa umum. Selanjutnya, nah, start from atau mulai dari mana?
Satu, kamu bisa lihat nak presentasinya? Bisa Bu. Oke. Pertama good morning. Nah, digunakan untuk mengucapkan selamat pagi. Dua, good evening, digunakan untuk mengucapkan selamat malam. Good night juga malam hari, dan tapi ini juga bisa digantikan menjadi goodbye, ya. Good evening juga sebagian juga orang buat nak. Sudah paham di sini nak? Nah, ini dasarnya aja dulu ya. We start from good morning, good evening, good night. Nah, ini yang paling dasar ya. Oke, next. Sudah paham di sini? Paham Bu. Sudah paham nak? Nah. Sapaan yang menggunakan bahasa Inggris. Apa nak ya? Ini adalah bahasa-bahasa, sebenarnya ini yang kita belajarnya adalah bahasa-bahasa yang umum dan sopan, polite namanya. Is more polite. Nih, jadi sangat sopan. Jadi how are you digunakan untuk menanyakan kabar dari klien. How is it going digunakan untuk menanyakan hasil dari klien. How are you doing digunakan untuk menanyakan kabar dari klien juga ya. Apa yang kamu kerjakan? How are you doing? Apa sih? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang Anda kerjakan? Apa pekerjaan Anda? Gitu. Oke, kita next. Nah, ini adalah sapaan dengan menggunakan bahasa Inggris juga ya. How is Mr., Mrs., Miss? Tuan, Nyonya, dan Nona. Nah, jangan lupa ya nak, Mr., MR nih. Kamu suka lupa ini. Mrs., Nyonya, Miss, Nona. Nah, ini untuk misalnya how is digunakan untuk menanyakan bagaimana dari klien gitu ya. What's going on? What's going on? Digunakan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi pada klien. How is your day? Nah, ini digunakan untuk menanyakan kabar dari klien. How is your day? How is your day going? Digunakan untuk menanyakan kabar dari klien. Ini sama juga sih nak. Nah, banyak sih sebenarnya kalau bahasa Inggris ini nak. Cuman yang penting kamu jangan lupa itu, misalnya how is Mr., Mrs., Miss. Ini jangan lupa, ini untuk tuan, nyonya, dan nona. Sampai di sini paham kan nak? Oke, mantap kamu paham. Next. Nah, sebenarnya nanti tujuan kegiatan kita berbicara di telepon menggunakan bahasa Inggris. Nanti kamu nelpon menggunakan bahasa Inggris, tapi itu adalah untuk kegiatan next time. Nah, nanti cukup dengan video kamu bertransaksi bahasa Inggris dengan temanmu ya, divideokan, nanti itu dikirim. Oke. Berbicara di telepon menggunakan bahasa Inggris, misalnya di sini berbicara menggunakan telepon membutuhkan keterampilan khusus ya nak. Komunikator menggunakan informasi sesuai, suara yang sesuai, artikulasi yang jelas, dan pemilihan kata yang sesuai. Nah, jadi di sini penting sekali nah itu pronouns, word, nah ya nak. Kamu harus bisa memilih bahasa yang jelas, karena ini kan pakai bahasa Inggris nak ya. Harus jelas dan arahnya pun harus jelas. Nanti ada di video kamu nanti Ibu kita saksikan bagaimana kamu membuat video transaksi bisnis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh pembicaraan yang diucapkan secara resmi dengan menggunakan telepon. Nah, ini nomor satu dengan kedua ini saling berhubungan ya, 3, 4 contohnya. Good morning DG Conversation, may I help you? Good morning DG Conversation, may I help you? Ada yang saya bisa bantu? Apakah ada yang bisa saya bantu? May I help you? Ini adalah bahasa yang polite ya, nah ini adalah bahasa yang sopan. Would you, could you, may. Itu adalah bahasa yang polite. Nah, di sini dia jawab, I would like to speak Miss Jane. Nah, ini Miss. Berarti saya ingin berbicara dengan Nona Jane. Ya, Miss Jane. Okay, next. Good morning, who is calling, please? Nah, ini adalah bahasa yang sopan, nak. Who is calling, please? Kalau kamu menerima telepon dari klien, nah ini adalah bahasa yang sopan. Good morning, who is calling, please? Siapa yang nelpon ini? Istilahnya gitu. This is Mr. Alan. Is Mr. Dian available? Ini Mr. Alan. Mr. Dian sibuk nggak katanya? Sudah paham nak? This is Mr. Alan.
Is Mr. Dian available? Apakah dia sibuk? Apakah dia ini bisa menerima telepon? Nah, contohnya seperti itu. Istilahnya seperti itu maksud Ibu ya. Nah, Ibu harap kamu paham sampai di sini. Kita lanjut lagi. Sudah paham Ananda? Nah, ini bahasa yang masih mudah nah ini ya. Tapi ini politik. Kalau untuk bicara klien dengan sopan ini sangat pelik kalau kamu gunakan ya. Nanti kalau kamu misalnya bertemu dengan orang luar atau bule di perjalanan, coba kamu pakai bahasa yang sopan, pasti dia bilang good. Kelihatan slide-nya? Nah, kalimat untuk menutup pembicaraan dalam bahasa Inggris. Ini adalah penutup. It been nice talking with you. Senang berbicara dengan kamu, senang berbicara dengan Anda. It's been nice talking to you. Kadang kalau ini adalah bahasa umumnya ya, bahasa sopannya. Kalau kamu WA kan sama orang kan gini, kamu bilang nice ya, nice talk to you. Sebenarnya itulah it's been nice talking with you. Ini adalah bahasa yang sopan. I'm glad we meet. Saya senang kita bertemu hari ini. Nah, I look at the time, nice to meet you. Oh, sudah waktunya, menyenangkan dapat bertemu dengan Anda. Terus, thank you so much for taking the time to chat with me. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbicara dengan saya, denganku. Next, I think I have to go now. Saya rasa saya harus pergi sekarang. Nah, ini adalah juga kalimat penutup pembicaraan dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang wajib ya, Nak. How are you? How is your day? Itu adalah bahasa-bahasa yang wajib kamu ketahui tentang bahasa Inggris ya. Oke, kita masuk paparan berikutnya, negosiasi bisnis dalam bahasa Inggris. That's why important business negotiation merupakan pertemuan tatap muka antara dua orang atau kelompok pengusaha untuk melakukan serangkaian tawar-menawar yang berkesinambungan mengenai suatu bisnis. Jadi ini adalah pertemuan dua orang kelompok bisa dalam rangka membicarakan bisnis. Nah, ada negosiasi bisnis dalam bahasa Inggris. Ini banyak, Nak. Kalau kamu kebalikan, nggak mungkin kan bahasa Indonesia, Nak. Kamu harus belajar bahasa Inggris. Misalnya kamu, pendatang kamu orang luar, nggak mungkin kamu pakai bahasa Indonesia. Yang jelas kamu harus pakai bahasa umum, yaitu bahasa Inggris. Semua pengen ke luar negeri kan, Nak? Halo? Pengen, Bu. Pengen kan? Ya, Bu aja pengen kali pun. Yes, ma'am. Oke, next. Berikut ini contoh dalam melakukan negosiasi bisnis. Mulai dari hal positif. If they could do it, so we can we. Kalau mereka bisa melakukannya, kita juga pasti katanya. Nah, ini adalah memotivasi. Nah, jadi ini mulai dari hal positif katanya. Kedua, ajukan pertanyaan. What should I do to make this business grow and generate significant income? Paham nggak ini? Nah, bagaimana sih kita membuat bisnis ini berkembang dan pemasukannya signifikan? Nah, itu. Ketiga, agar kolega tidak tersinggung. Nah, maksudnya kalau di dalam suatu rapat, nah itu biasa beradu argumen. Jadi supaya bahasa kamu agak merendah namanya ya, merendah ya, atau tidak terlalu biar tetap berkesinambungan gitu ya. Ini ada bahasanya, if I seem so every moment ago, be assured that it was only due to my determination to make this work. Nanti tugas kamu ya, Nak. Tugas kamu nanti ini artinya apa ya. Nah, next, tunjukkan kerendahan hati. That's more your area of expertise than mine. So I'd like to hear more from you. Contohnya apa ya ini? Ada yang tahu, Nak? Oh, tapi nanti ya, kita bahas nanti ya. Misalnya, cobalah kamu, contohnya gini, Nak, pura-pura nggak tahu, padahal kamu tahu jawabnya. Tapi supaya ini ya, supaya tetap ada diskusi. Nah, jadi kamu nanya, oh saya nggak kurang tahu, coba jelaskan gitu. Istilahnya seperti itu. Next, memecahkan masalah saat gagal bernegosiasi. Nah, itu biasa ya, Nak. Masalah ada dalam negosiasi, beda pendapat dalam negosiasi itu terbiasa.
Jadi ini what happened last week was unacceptable as intentional, so we move in. Jadi katanya di sini apa yang terjadi minggu lalu kita harus move on katanya. Kita harus belajar dari situ, belajar dari kegagalan. Nah, supaya kedepannya agar lebih baik lagi, ini maksudnya. Di sini sudah paham nak? Agak susah nggak? Susah nggak nak bahasanya? Halo? Halo nak? Iya, iya Bu, agak susah. Oh ya, ini tugas kamu nanti ya, Bet. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi memang kalau bahasa-bahasa kayak gini, nah itu bahasa-bahasa yang apa namanya? Ini masih dapat dimengerti ya. Seperti ini. Nah, ini pun masih gampang ya, Nak ya. Tapi kalau sudah kita bicara bahasa bisnisnya memang agak lebih ribet lagi ya, memang agak lebih rumit lagi. Tapi kita konsentrasinya di sini, Nak. Nah, ini, nah kita konsentrasinya di sini sebenarnya. Ini, itu saja dulu kamu kuasai, Nak ya. Itu saja dulu kamu kuasai. Terus ini. Baru ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tugas mandiri. Coba kamu catat atau kamu foto ya. Tugas kelompok ini sudah ya, sudah selesai. Nanti kita tampilin. Ini adalah tugas mandiri, tugas kelompok. Nah, LKPD pun sudah ada nak ya, sudah Ibu kirimkan tugasnya di LKPD kamu masing-masing. Jawaban ini pun nanti kalau kamu apa namanya sudah selesai semua, kirimkan ke Google Classroom atau via WA. Sedangkan tugas kelompok, karena ini video, kamu kirimkan ke Google Drive-nya. Ini kelompok ya. Mana tahu kamu mau bikin sendiri, mau bikin pribadi, juga tidak masalah ya nak. Kamu rekam. Nah, ini adalah pemasaran terbaik, tidak terasa seperti pemasaran. Jadi bagaimana sih pemasaran itu? Nah, ini adalah ungkapan atau bahasa dari siapa lupa Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana nak? Bagaimana tadi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nak? Ansar, sudah pernah ketemu dengan orang luar? Sudah Bu. Biasanya kamu ngomong apa nak? Enggak ada Bu, cuma lewat aja Bu. Senyum aja tuh. Coba mulai nak. Hello Mister, hello Mrs, hello Miss. Nah gitu ya. Gak apa-apa, biar gak cadel kali lidah itu. Nah, Ibu pun gitu. Ibu dulu ketemu sama orang bule, what you going with us gitu ya. Waktu di Korea sana Ibu dulu. Ya nggak apa nih Ibu bahasa Korea, jadi bahasa Inggris Ibu buat. Gitu. Ibu buat kayak gitu. Hello Mister. Nah itu mulai dari situ aja nak ya. Gak usah rumit-rumit ya. Kalau ketemu bule nanti nak, siapa ya? Ya Fitri. Ya Dek. Ibu tanya dulu. Mengapa penerapan, ini tugas mandiri nanti ya. Tugas kelompok. Kira-kira nak sebelum di temanmu presentasikan, kira-kira kenapa kita harus belajar bahasa Inggris nak ini? Umumnya saja dulu. Karena penting Bu di zaman modern sekarang, karena bahasa Inggris itu sudah seluruh dunia Bu. Iya, betul. Dunia ya. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, nak sudah ketinggalan ya. Tapi kita sebenarnya masih banyak sih yang belum lulus bahasa Indonesia ya. Apalagi kita pindah ke bahasa Inggris ya. Gimana lah itu ya. Tapi wajib kamu pelajari nak. Wajib kamu pelajari bahasa Inggris ini. Ya. Gimana pun wajib. Kalau sekarang produk aja nak. Produk-produk itu pakai bahasa Inggris dia ya. Contohnya apa lagi nak? Ansar, Ade. Kenapa kita perlu penerapan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris? Kenapa Ade? Karena kan Bu, seperti kita tahu bisnis itu cakupannya kan Bu beragam, ada yang mikro seperti UMKM, ada yang makro seperti ekspor impor luar negeri ataupun antar benua kan Bu. Terus tak jarang juga relasi bisnis kita itu berasal dari luar negeri. Jadi untuk melakukan komunikasi tentu saja bahasa Inggris sebagai bahasa internasional kita gunakan sebagai bahasa dalam menggunakan komunikasi tersebut Bu. Jadi
Dari sini kita tahu bahwa setiap pelaku bisnis itu sangat perlu sekali mengetahui tentang pemahaman bagaimana penerapan bahasa Inggris dalam melakukan suatu bisnis, baik itu untuk meningkatkan bisnisnya atau memperluas bisnisnya, memperluas relasinya ataupun cakupan pasarnya, Bu. Oke, betul ya, betul sekali Ande. Tepuk tangan dulu sama si Ade. Sudah hampir setahun kita ya nggak instan ketemu ya, Nak. Mau masukin 2 tahun lah ini ya. Karena kita dalam masa COVID. Nah, untuk ke depan pembelajaran pun harus begini. Tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan sih sebenarnya kita harapannya kan belajar tatap muka. Tapi dalam kondisi seperti ini kita tetap akan belajar dari kalau tidak via Zoom, Google Meet. Oke, siapa lagi? Mengapa penerapan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris itu sangat penting? Apalagi, Nak? Siapa lagi yang bisa jawab? Coba Fitri. Kenapa Fitri? Sama Bu yang dikatakan si adik, bukan kan sekarang bahasa Inggris kan Bu bahasa internasional. Jadi kita juga kan Bu misalnya dalam bisnis mau keluar negeri Bu kan kita harus mampu juga menjelaskan tentang bisnis kita ya untuk orang lain Bu. Jadi penting Bu. Oke, betul ya. Betul. Ya, baik, Bu. Coba yang Oke, ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil daripada tugas individu yang saya kerjakan sendiri. Itu yang pertama, mengapa penerapan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris sangat penting. Yang pertama itu kita lihat adalah dalam bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Di negara manapun bahasa Inggris menjadi bahasa yang umum digunakan. Maka dari itu, bagi saya itu sangat penting belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris sangat umum digunakan. Kita bisa lihat saja hal-hal terkecil di toko-toko saja, bahkan di produk-produk tersebut terdapat bahasa Inggris dan hal yang paling sederhana yang membuat kita harus belajar bahasa Inggris adalah ketika pada suatu barang tersebut harus menggunakan bahasa Inggris. Misalnya kita membeli suatu barang dan ternyata panduan tersebut adalah berisi bahasa Inggris dan mau tidak mau kita harus belajar bahasa Inggris karena kita harus bagaimana kita menggunakan suatu produk jika ternyata panduan cara pemakaiannya adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu adalah salah satu mengapa menurut saya kalau mempelajari bahasa Inggris dalam bisnis itulah sangat penting dan di toko-toko dan barang-barang umum terdapat tulisan bahasa Inggris. Yang kedua, ada pertanyaan mengapa sebutkan dan jelaskan 3 hambatan dalam komunikasi bahasa Inggris. Hambatan itu yang pertama bisa kita lihat karena kita mungkin bahasa Inggris bukan mother language, jadi tidak terbiasa mengucapkan bahasa Inggris, yaitu yang pertama. Terus yang kedua, kurangnya kita dalam belajar bahasa Inggris atau menguasai vocabulary atau kosakata, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita susah memahami teks atau yang ada dalam bahasa Inggris tersebut. Dan itu adalah hambatan-hambatan. Tapi kalau menurut saya hambatan-hambatan tersebut untuk pada saat ini tidak akan menjadi hambatan lagi karena sekarang kita bisa belajar bahasa Inggris dengan sangat mudah tanpa harus membawa kamus-kamus setebal apalagi karena kita sudah bisa mempelajari bahasa Inggris dengan Google Translate tersebut. Bahkan sekarang ada aplikasi yang bisa menerjemahkan bahasa Inggris secara otomatis. Jadi kalau menurut saya normalnya hambatan bahasa Inggris itu yang pertama karena bahasa Inggris itu tidak mother language, jadi kita susah untuk mengucapkannya dan susah memahami, bahkan untuk kurangnya kita menguasai atau belajar untuk mengetahui vocabulary tersebut. Dan yang ketiga, berikan contoh kalimat komunikasi bisnis bahasa Inggris dengan menggunakan grammar yang benar. Yang ini menurut saya ya salah satu grammar yang benar. Saya akan membacakannya. Follow up on our conversation phone. I write this in my off. Yang artinya adalah menindaklanjuti percakapan kita sebelumnya lewat telepon. Saya akan menulis email ini. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya dari tugas menarik tersebut. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, bagus sekali. Coba tepuk tangan. Mengapa penerapan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris sangat penting? Penggunaan bahasa Inggris, bahasa internasional, telah lama didengar masyarakat. Bahasa Inggris kerap diucapkan banyak orang di seluruh dunia. Bahasa ini digunakan oleh berbagai negara di dunia sebagai bahasa resmi negaranya. Pentingnya bahasa Inggris makin jelas dan banyak tulisan menggunakan bahasa Inggris ini ditemukan di jalan-jalan hingga kemasan produk lokal.
peri, par- berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Inggris. Orang-orang Indonesia pun kini dalam bercakap-cakap selalu ada kata bahasa Inggris yang terselip. 3 hal dalam berkomunikasi bahasa Inggris, yaitu 1, belum menguasai dari kata-kata atau words bahasa Inggris. 2, yaitu terbatasnya waktu untuk belajar. 3, rasa kurang percaya diri yang rendah. 3, yaitu berikan contoh kalimat komunikasi bisnis bahasa Inggris dengan menggunakan grammar yang benar, yaitu we are writing to you regarding our project meeting last week. Sekian Bu dan terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Kenapa? Misalnya apa Adek? Bahasa Inggris yang kamu ketahui, komunikasi bisnis. Thank you for your email yesterday about your new product. Oke, on, bus. Ada yang mau ditambahkan? Tugas mandiri tadi, mengapa penerapan bahasa Inggris sangat penting dalam komunikasi bisnis? Saya Bu mau menambahkan, Ya, baik, terima. menurut saya supaya kita bisa memperlebar usaha bisnis kita sampai ke luar negeri, supaya bisa mengembangkannya Bu. Jadi paling tidak kita bisa bahasa Inggris lah untuk berbicara dengan rekan atau partner bisnis kita yang ada di luar negeri Bu. Oke, betul ya. Itu aja dulu nak. Makanya ibu bilang kalau belajar bahasa Inggris dari gampang aja, ya kan? Kita cukupkan aja sampai di situ dari tugas mandiri. Nanti kamu kerjakan masing-masing, kirim ke Google Classroom atau via WA, WhatsApp group. Nah kita masuk ke tugas kelompok. Tadi sudah ada yang selesai perekamannya. Ini tadi ya, ibu share dulu sebentar. Kelihatan? Oke, tadi sudah ada yang mengirimkan sama ibu. Coba Prima presentasikan tugas kelompoknya. Iya, Bu. Diskusi bahasa Inggris. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah Bu? Sudah. Masih loading ya Bu videonya Bu? Good morning. Ya. Good morning. Yes, may I help you? I want to buy a perfume. Can you recommend one of the best for me? Yes, of course. What kind of smell do you like? I like sweet but fresh scent. So, what's perfume suits with me? I recommend to buy a cherry blossom because it smells so fresh and lasts long. Is that so? Then I want one. Okay, do you want to smell it? Yes, please. This is the fragrance. Does it sweet you? Oh, wow. This is so sweet with me. How much this? This costs 115,000. Alright, where do I have to pay it? Over there, Kasir. Would you like to buy anything else? No, thanks for your time to help me. Okay, yes. Sudah Bu? Sudah. Bagus sekali ya. Oke ya. Masih ada sebenarnya video yang berikutnya. Cuman kita cukupkan satu video saja. Nanti berhubung memang cuaca lagi tidak bagus ya. Nah, kesimpulannya, ada yang bisa mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ada kesimpulan? Coba Prima, kesimpulan kegiatan bahasa Inggris itu? Komunikasi bisnis bahasa Inggris. Menurut saya komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris itu sangat perlu, karena tadi seperti yang tadi pertama saya sampaikan, itu perlu untuk memudahkan kita mengembangkan bisnis kita sampai ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu kalau menurut saya Bu, ya untuk pembelajaran secara pribadi saja Bu, supaya kita juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, paling nggak bisa bahasa Inggris ya Bu. Iya betul, betul.
Ya, kesimpulannya ya memang ya seperti yang Ibu rangkum dari semua jawabannya ya, karena memang tidak bisa ditampilkan di Google Meet kita ini. Dari sini sudah, dari HP Ibu sudah Ibu terima file-file dari kalian bahwa memang bahasa Inggris sangat penting ya nak. Yang bahasa Indonesia belum bahasa umum ya. Nanti kalau misalnya insya Allah bahasa umum nanti gampang kita ini. Tapi tenang saja nak, ada di negara sana bahasa Indonesia itu dibuat jadi bahasa bisnis. Kenapa? Sikapnya orang Indonesia ini beli oleh-oleh, suka beli oleh-oleh ya. Sekampungnya pun dia mau beli oleh-oleh. Makanya dari itu nak, pengusaha sana belajar bahasa Indonesia. Kenapa kita nggak begitu? Ya, orang luar banyak di kita, tapi kita nggak mau belajar bahasa Inggris. Itu kekurangan kita nak. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, baik untuk dalam komunikasi bisnis. Nah semua elektronik itu pakai bahasa Inggris kan, elektronikmu kan pasti pilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kamu pilih apa? Nah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kamu nggak jago bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia. Ya jadi harapan Ibu nak, supaya kamu bisa belajar bahasa Inggris sudah gampang, mulailah dari hal yang kecil-kecil ya. Ibu rasa si Adi sudah lancar itu bahasa Inggris ya kan nak? Ya? Belum lancar kali. Harus ya nak, ya. Nah kalau itu saja, nggak usah satu kamus kamu hafal, itu nggak akan dapat nak. Yakin Ibu nggak akan dapat ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Biasakan kalau kamu ketemu dengan orang luar, nah, sapa hi Mister, hi what are you doing, what come for you, dari mana kamu, ya. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari Ibu rasa. Dari Prima juga sudah memaparkan hasil video kelompoknya, walaupun sederhana, tapi memang harapan Ibu begitulah ya, dialog bahasa Inggris, ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita juga berdoa. Coba, Ansar, pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita ini. Next time kita belajar presentasi bisnis. Oke, see you next time. Terima kasih.